Halo, salam semuanya. Apa kabar nih? Ketemu lagi dengan saya Lisna dalam program kita Street Justice. Kali ini saya akan mengajak teman-teman di mana ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak enak, mungkin tertekan, mungkin di dalam kesesakan, mungkin itu kita lagi banyak pergumulan atau sedang terpuruk. Coba teman-teman ingat ketika kita sedang diperhadapkan kepada semua hal itu. Pasti secara tidak sadar kita mencari Tuhan kan? Pasti secara tidak sadar kita bermohon berharapnya hanya kepada Tuhan kan? Ya kalau menurut saya itu sudah benar, kita mencari Tuhan, kita berharap sama Tuhan, kita minta pertolongannya hanya kepada Tuhan. Nah, tapi masalahnya di mana kita ketika di dalam keadaan enak? Waktu lagi baik-baik aja kan? Apakah kita ingat sama Tuhan? Apa kita peduli sama Tuhan? Atau malah lupa mengucap syukur? Atau kita merasa semuanya yang ada ini akan baik-baik selamanya? Keadaan itulah yang pernah saya alami. Jadi tanpa kita sadari membuat kita jauh dari Tuhan. Emang sih banyak hal yang bisa aja terjadi di luar kesadaran kita. Jadi tetap aja berharap sama Tuhan, minta sama Tuhan melalui doa. Ya justru jangan menjauh ketika kita sedang bermasalah atau merasa sendiri. Mungkin aja Tuhan diam melihat kondisi kita. Mungkin aja Tuhan sedang menguji kita gitu kan. Mungkin Tuhan sedang berproses untuk mendewasakan kita juga. Jadi dalam pola berpikir saya hari ini, eh, saya harus mencari hikmat atau berharap hanya kepada Tuhan dan berdoa, harus selalu mengucap syukur gitu. Ya kalau ditanya jujur dulu saya kurang bersyukur dan sangat jarang sekali berdoa malah. Jadi waktu saya diperhadapkan dengan suatu keadaan di mana semuanya itu terasa mungkin bisa saya hadapi, di situ saya tersadar dengan keadaan yang bikin saya cuma bisa berharap hanya kepada Tuhan. Saya berdoa, saya bergumul, ya dan akhirnya waktu itu saya diluputkan dari ketakutan itu, dari kesakitan penyakit itu. Sampai sekarang saya masih baik-baik saja dan masih dikasih kesempatan. Jadi intinya adalah setelah semua yang bisa sudah Tuhan beri ke kita, Tuhan itu mau lihat respon dari kita. Apa kita mengucap syukur? Apakah kita menginginkan Tuhan dalam setiap langkah kita? Ketika saya sudah disembuhkan Tuhan, apakah hati saya masih selalu tertuju kepada Tuhan? Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jangan cuma waktu lagi keadaan gak enak, lagi butuh Tuhan aja baru kita cari Tuhan. Coba deh teman-teman ingat lagi. Pernah gak sih kalian ngalamin waktu kalian senang, kalian lupa sama Tuhan? Mungkin waktu dapat berkat, uang, atau berkat kesembuhan, tapi kalian lupa mengucap syukur. Jangan deh ya, jangan. Kalau bisa harus fokus dan ingat bahwa Tuhanlah yang punya kuasa atas hidup kita. Jangan sampai kita lupa satu itu aja sih kalau menurut saya. Ya seperti saya bilang tadi, dulunya saya juga jarang sekali untuk berdoa, mengucap syukur. Seringnya ngeluh. Palingan kalau saya doa cuma doa makan aja atau
Doa cuma waktu mau melakukan perjalanan jauh aja. Ya hari ini menurut saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, tapi sejak kejadian itu justru bikin saya sampai hari ini merasa takut kehilangan Tuhan gitu. Jadi kalau bangun pagi itu sekarang saya harus, bukan harus sih, memang dari hati itu menyempat mengucap syukur, berdoa gitu kan, minta perlindungan Tuhan dan menyerahkan semua kehidupan saya pada hari itu gitu kan. Dulu sangat jarang saya bangun tidur bisa berdoa. Sangat beda rasanya telah terbiasa melakukan itu, jadi ada rasa lebih tenang gitu dalam keseharian saya. Bisa berasa kayak ada yang jagain gitu kan. Jadi aman rasanya, bisa menghadapin orang tuh bisa sabar gitu. Jadi kayak lebih apa ya, bisa menerima apapun keadaan gitu setiap harinya gitu kan. Nggak entah kenapa mulut itu diam aja rasanya, nggak pengen protes, nggak pengen ngomong kalau ada orang yang melakukan yang bikin membuat kita emosi gitu kan. Kayak berusaha diam tapi ya udahlah ngelihat gitu aja gitu. Dulu dulu kalau apa namanya, saya dibuat apa, saya emosi sama orang, mulut ini nggak pernah diam lalu menyumpah serapah ngelawan gitu. Sekarang tuh dengan mudahnya kayak saya diam aja gitu, malas gitu. Nah, dari situ apa, saya tuh menyadari itu pantesan kalau orang yang selalu ingat Tuhan atau punya hubungan yang baik sama Tuhan itu terlihat seperti tidak punya beban hidupnya gitu. Ternyata oleh karena orang-orang itu apa ya, menyerahkan semua seluruh hidupnya gitu kepada Tuhan gitu, berserah gitu. Jadi Tuhanlah yang beracara di dalam kehidupan mereka gitu kan. Jadi kalau menurut saya, pengalaman saya, ya kita harus selalu berdoa, pentingnya berdoa gitu. Ingat selalu sama Tuhan. Kalau ada masalah, kalau ada apapun, sampaikan segalanya sesuatunya kepada Tuhan gitu. Jangan mengeluh ke orang, tapi kita sampaikan, berdoa aja sama Tuhan, minta hikmat, minta jawaban, atau minta jalan keluar gitu dalam menghadapi masalah. Minta Tuhan yang beracara dalam hidup kita gitu. Ya walaupun saya sendiri juga masih tetap berupaya gitu untuk bagaimana memperbaiki diri dari setiap keadaan. Ya mumpung lagi ada kesempatan, selalu berusaha untuk menerima kondisi apapun. Harus bisa bersabar lebih lagi. Masih belajar melihat dari orang lain juga, mau menerima teguran juga atau masukan dari orang. Sebenarnya kalau saya diam atau seperti itu bukan saya banget gitu kan sebenarnya. Saya dulu kan orangnya suka marah-marah, suka protes, suka ya nggak pernah ini gitu kan kalau marah-marah atau lagi dalam keadaan apapun. Nah, ungkapin semuanya apa yang kita rasain, kasih tahu juga sama Tuhan apa aja yang kita inginkan gitu, minta hikmat kalau kita lagi nggak ngerti atau lagi bingung gitu. Jadinya otomatis dengan semua itu kita meletakkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan dan kita hanya berharap sama Tuhan gitu. Jadi buat saya pentingnya selalu berdoa dalam keadaan apapun kita, mau dalam kita enak, dalam keadaan kita lagi terpuruk, ya kita harus cari Tuhan gitu, jangan menjauh gitu dari Tuhan. Jadi kalau boleh, saya sampaikan, saya ajak kepada teman-teman semua untuk selalu mengandalkan Tuhan. Oke, jadi teman-teman, sebelum saya tutup, saya ingin membacakan satu firman yang terambil dari Filipi 4 ayat 13. Saya bacakan ya.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, gitu dulu dari saya. Semoga apa yang sudah saya bagikan, apa yang sudah saya sampaikan mungkin bisa menjadi rema untuk kita semua. Terima kasih semuanya. God bless.